Oke, selamat siang rekan-rekan dimanapun berada. Untuk episode kali ini, topik yang kita akan bahas adalah mengenai rumah. Jadi kita tidak berbicara mengenai tips dan peluang kerja, cari kerja, jam mati dan sebagainya, tapi kita akan bicara mengenai rumah. Rumah adalah komponen yang paling penting dalam hidup kita. Jadi kita dari kecil sudah diajarkan sandang, pangan, papan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat data dari BPS, data dari Consumer Expenditure di UK maupun di US, komponen terbesar dalam pengeluaran kita adalah siap, 30% adalah untuk cicilan rumah, 20% adalah untuk makan, kemudian sisa 50%-nya adalah buat terbesar adalah komponennya adalah di transportasi, hampir sekitar 15%, kemudian dilanjutkan entertainment, nonton, makan dan sebagainya, makan yang sifatnya event ya, kemudian baru sisanya belakangan kesehatan dan sebagainya. Jadi komponen rumah ini sangat signifikan gitu. Jadi kalau saya sarankan rekan-rekan fresh graduate, menurutku prioritas pertama yang harus dijadikan target adalah rumah, bukan mobil, bukan motor, ya motor boleh, bukan fashion, bukan emas. Kenapa kita harus investasi emas di saat-saat masih ada investasi lain yang harusnya lebih menarik? Nah, rumah ini biasanya masalah terbesar adalah ada hubungannya dengan menikah. Nah, ini cukup dilematis juga. Biasanya orang menunda menikah salah satunya adalah karena belum ada rumah, atau terlalu cepat menikah sehingga tidak bisa membeli rumah. Jadi atau nanti saya memutuskan untuk membeli rumahnya kalau sudah menikah gitu. Jadi nanti bisa join income, ini benar juga gitu. Cuman yang perlu diingat adalah ini nasihat awal-awal saya bekerja adalah kurang lebih ya sampai kapanpun kalau kamu gak nekat untuk beli rumah, maka kamu tidak akan bisa membeli rumah. Jadi rumah itu pertumbuhannya luar biasa cepat. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2005, rumah pertama saya waktu tahun 2006. Harga rumah di Bintaro Jaya di sektor 9 masih umum. Kita temukan harga rumah yang harganya sekitar 250 juta karena 100 meter persegi. Namun kalau cek sekarang masih bisa sekitar 900 atau hampir 1 miliar sama. Jadi pertumbuhannya hampir sekitar 15% per tahun untuk rumah yang sudah tua ya, ukurannya mungkin rumah yang sudah berdiri sejak tahun 90-an. Gimana dengan rumah yang baru-baru ini diluncurkan oleh Bintaro Jaya untuk Sinarmas, untuk Gading Group dan sebagainya, pertumbuhannya adalah bisa mencapai 30% per tahun. Jadi kalau kemarin ada rumah, harga rumah mahal sekali ya, 1,5 miliar gitu. Dalam waktu 3-4 tahun harganya menjadi 2,5 miliar, 3 miliar selanjutnya itu tidak akan terkejar. Jadi investasi pertama adalah investasi rumah. Rumah ini harus jadi prioritas. Hambatan pertama tadi adalah personal biasanya. Hambatan pertama adalah nah, nikah lah, prioritas yang lain-lainnya. Prioritas ini harus benar-benar clearkan mana yang benar. Itu sebenarnya bukan rumah. Yang kedua, permasalahannya adalah kadang-kadang asesmen awal kita menyatakan bahwa kita tidak akan pernah masuk untuk rumah tersebut. Ada seorang teman yang beli lokasi rumahnya sangat jauh di tahun 2006, di tahun 2005, sangat jauh. Wajar, nggak bisa lah, rumah ini terlalu jauh ini dari stasiun, terlalu jauh dari mana, terlalu jauh. Tapi 10 tahun kemudian apa yang terjadi? Rumah itu termasuk relatif dekat dibandingkan yang lain. Karena rumah harganya semakin cepat gitu, dan si teman ini kebetulan misal aku waktu itu sudah segera mengambil rumah di daerah tersebut. Jadi kalau saran saya adalah kita atau apapun lah, kompas maka saran kedua adalah kita cek setelah pekerjaan, apa yang kita harus periksa adalah rumah, properti. Jadi kita bisa lihat di situs rumah, kira mana sih rumah yang bagus. Kalau kita sudah mantap misalnya ya di daerah Depok, maka kita harus fokuskan cari
Depok, kita fokus tapi kita mau di Jakarta Barat, kita harus melakukan fokus yang pencarian yang lebih intensif di daerah tersebut, karena banyak hal, banyak kondisi apabila, karena ini pada prinsipnya adalah jual beli ya, bisa saja kita mendapatkan rumah dengan harga yang tinggi, atau kita mendapatkan rumah ketika ada sektor pengembang properti atau bank yang melakukan promosi. Jangan lupa hadiri juga pameran-pameran properti Ray Bisnis Pengadilan mengadakan, kita bisa datang, kita bisa lihat properti agent, itu bisa merupakan salah satu informasi menarik juga. Sekian untuk episode kali ini. Tetap semangat mencari kerja, tetap semangat berburu rumah.